teman-teman elektromedis Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Rahma Lutfiana dan saya dengan teman rekan saya Wahyu Hidayat, elektromedis dari Jawa Barat. Ya, beliau adalah Ketua DPD IKTMI Jawa Barat. Nah, pada saat ini kita sedang ada di booth-nya IKTMI nomor 245 sampai 246 dan kita sedang ada di dalam acara HKN Hari Kesehatan Nasional ke-58 ya, yang baru saja tadi dibuka oleh Bapak Menteri Kesehatan. Nah, salah satu yang kita tampilkan pada acara ini dari hasil karya teman-teman elektromedis di Indonesia itu adalah salah satunya hasil karya anak bangsa teman kita yang satu ini gitu ya, Mas Wahyu Hidayat. Nah, saya pengen tahu nih Mas Wahyu, Mas Wahyu termasuk salah satu nominator ya yang memenangkan itu ya untuk yang nakes teladan, insya Allah ya. Kemudian salah satu produk inovasinya itu ada yang namanya apa nih, Simonsar. Apa ini Simonsar? Simon kesasar? Bukan? Oh, salah ya. Oh iya. Boleh dijelaskan sedikit dong tentang apa namanya hasil karyanya? Apa ini Mas Wahyu? Untuk Simonsar sendiri yaitu sistem monitoring sarana dan prasarana rumah sakit. Boleh suaranya jelas teman-teman, kalau nggak jelas boleh dibuka ya maskernya ya. Oke. Aduh, kelihatan gantengnya. Untuk Simonsar sendiri yaitu sistem monitoring sarana dan prasarana rumah sakit, terinspirasi dari bidang kerja saya di rumah sakit karena memang keterbatasan jumlah tenaga dan memang perlu adanya monitoring peralatan yang begitu banyak di rumah sakit. Intinya sih itu. IPSRS ya? Di IPSRS, betul. Jadi apa yang bisa ditampilkan nih dari Simonsar untuk ini? yang Simonsar ini sebenarnya early warning system dari kebutuhan kita di rumah sakit sebagai teknisi. Makanya di sini menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, yang termasuk teknologi di industri 4.0 yang kita kembangkan, bahwasannya sensor itu mengirim data ke database secara real time, lalu kita baca. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya jelaskan seperti itu. Tapi pemanfaatannya itu untuk memonitoring sarana air, tata udara di rumah sakit, kelistrikan, terus pengontrol vaksin. Mungkin itu banyak juga sih untuk pengembangan selanjutnya. Oke, nah itu beberapa yang bisa dilakukan oleh si Simonsar ini gitu ya. Nah, ini bisa tolong sambil diperlihatkan nggak gimana sih cara kerjanya Simonsar itu? Dia berbasis apa nih, Pak Wahyu? Untuk yang saya tampilkan di pameran kali ini yaitu yang pertama saya perkenalkan Simonsar itu yang berbasis web. Ini web yang kita bikin sendiri. Kebetulan memang tampilannya cukup sederhana dengan tampilan webnya. Yang kedua, yang ini berbasis Android. Nah, ini Android maupun web ini membaca dari database yang sama. Jadi tidak akan ada perbedaan data yang kita tampilkan di sini. Untuk yang Android sendiri ini kepentingannya sebenarnya buat teman-teman yang secara teknis itu bekerja di internal rumah sakitnya. Jadi dia bisa memonitoring dari HP-nya sendiri. Sedangkan untuk yang pelaporan itu sebenarnya di rumah sakit kita manfaatkan untuk pelaporan karena teman-teman teknisi itu kadang-kadang ya susah untuk menulis. Makanya ini jadi bahan buat kita untuk menyimpan data yang terekam di semua perangkat kita yang ada di sarana dan prasarana. Dan ini banyak kepentingannya buat akreditasi, buat pelaporan teman-teman. Nah, ini terekam di webnya ini. Mungkin itu sih secara sederhana. Oke. Untuk penggunanya nih gitu kan, Mas Wahyu kan udah di rumah sakit ya. Nah, itu ada bagaimana respon dari teman-teman di rumah sakit ya, khususnya user, apakah mereka merasa terbantu gitu kan, terutama mungkin ya bagian-bagian direksi, apa sih value-nya buat rumah sakit itu sendiri gitu loh, dari hasil karya inovasi ini, value-nya apa buat rumah sakit? Sebenarnya kita targetnya itu respon time di bagian pelayanan khususnya di IPSRS itu lebih cepat.
pengennya kita di Cicendo itu teknisi itu di bawah 15 menit responnya. Nah makanya ini early warning kalau ada kendala di gas medis, ya kita udah tahu duluan, kita bisa respon lebih cepat. Terus baik tata udara, baik ketersediaan air, kelistrikan itu jadi bahan kita untuk meningkatkan respon kepada customer kita, yaitu khususnya teman-teman yang ada di karyawan rumah sakit lah. Ini kan ada jargonnya nih, saya lihat nih kayaknya nih jargonnya si Monsar apa ya? Low cost, high quality, fast data. Waduh, mantul pisan ya tanya. Oke, ini ngomong-ngomong low cost nih ya. Low-nya seberapa sih nih Pak Wahyu ya kira-kira nih? Untuk cost boleh ya nyebutin harga ya berarti ya? Namanya aja cost. Kalau untuk satu sensor sendiri itu nggak lebih dari 50.000 sebenarnya. Kalau untuk tata udara misalnya, itu kita pakai sensor BME 680 itu di bawah 50.000. Untuk 3 parameter justru malah itu bisa tampil. Dan untuk yang lain high quality, kenapa sih nyebutin high quality? Karena dari beberapa datasheet itu tingkat akurasinya cukup penyimpangan itu 1-2%. Itu maksudnya dari kalau secara parameter ukur alat kalibrasi ya itu sudah memenuhi syarat. Terus kenapa fast data? Karena fast data kita menggunakan internet. Ya internetnya tergantung kondisi di Indonesia sekarang kan udah generasi keempat berarti 4G ya. Ya itu kecepatan datanya cukup cepat. Jadi apa yang ada di Bandung kita bisa saksikan sekarang ada di Jakarta gitu loh. Nah, itulah makanya kita sebut fast data gitu. Oke. Berarti jargonnya bisa dipertanggungjawabkan nih ya. Oke, jargonnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan judulnya nih aplikasi monitoring yang dibuat memang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman di IPSRS yang berfokus pada fungsi pengawasan sarana dan prasarana menggunakan teknologi IoT. Ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ada di IPSRS, kalau emang seandainya mau pekerjaannya itu menjadi lebih terbantu gitu ya, kemudian bisa terekam semuanya, kemudian ya tadi ini low cost, high quality, fast data dan semuanya itu bisa terintegrasi. Jadi silakan teman-teman bisa belajar, boleh belajar ya Mas Wahyu. Oke, boleh belajar dengan Mas Wahyu untuk gimana caranya ini bisa diterapkan, misal atau bisa diaplikasikan atau bisa dibuat di tempat teman-teman semua untuk membantu pekerjaan teman-teman juga gitu ya, untuk membantu kinerja rumah sakit sehingga bisa lebih baik dalam pelayanan dan semuanya bisa artinya ya on schedule ya, semua termasuk untuk preventive maintenance ya ini ya, untuk preventive maintenance. Oke, jadi ada lagi nggak nih produknya nih selain ini? Oh, next time. Jadi kita tunggu ya inovasi-inovasi berikutnya dari teman-teman elektromedis yang lainnya. Semoga apa yang kita obrolan kita ringan pada kali ini itu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. So never stop to be kreatif ya. Jadi tetap keep on fighting. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Semoga apa yang sudah dibuat bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua dan selamat juga udah jadi finalis untuk Nakes Teladan untuk produk inovasinya dan semoga ikut kejuaraan Indo HCF. Masih proses ya? Alhamdulillah masuk final. Oh, alhamdulillah udah masuk final. Oke, kita doakan ya, mudah-mudahan di final juga udah menang. Di final ada lagi gak? Oh, gak ada, udah selesai. Udah cukup ya. Oke, teman-teman, semoga menginspirasi obrolan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam elektromedis kompeten.